Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'i salihin wal musannifin wal muallifin wa la khususan ila muallifai hadzal kitab Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Al-Alama Muhammad Nawawi Al-Bandani bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, nafa'ana bi ulumihi ma fi daraini. Syai'ulillahi lana wa lahum wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu, maqalah yang kedua, min babit tusai, dari bab yang berisikan 9 poin nasihat. Qala Abu Bakr As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al ibadu salah satu asnafin, ahli ibadah itu terbagi dalam 3 golongan. Likulli sonafin salasu alamatin ya'rifuna biha, bagi masing-masing golongan terdapat tanda yang dapat dikenali. Sonafun ya'budunallaha ala sabilil khaufi, satu kelompok beribadah kepada Allah dengan cara khauf, yaitu takut. Wa sonafun ya'budunallaha ala sabilir roja'i, dan satu golongan menyembah Allah dengan cara roja. Rojak berharap. Wasonafun ya'budunallaha alal hubbi, dan satu golongan menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan cara cinta. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di mana nanti terserah, berdasarkan analisis dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita beribadah kepada Allah itu dipetakan menjadi 3. Yang pertama, pendekatannya pakai khauf, takut. Yang kedua, pakai harap, ya berharap. Yang ketiga, pakai cinta. Nah, khauf itu pendekatannya kayak apa? Pendekatannya itu takut. Takut kenapa? Takut disiksa Allah. Ibarat kata, kita ini takutnya karena siksa. Nggak ada seninya sama sekali. Jadi, nggak sholat aku. Nggak sholat sunnah aku. Nanti kan pahalaku berkurang. Ya kan? Aku kurang sedekah. Bagaimana nanti aku kemudian di hadapan Allah? Nah, itu mindsetnya orang yang takut. Takut itu karena mengedepankan sisi ancaman Allah. Saya ulangi lagi. Takut itu karena mengedepankan sisi ancaman Allah. Sudah masuk di Quran itu isinya adzabun alim, kan gitu. Pokoknya ngadepin Allah itu dengan suasana takut, seolah Allah itu dipandang sebagai Tuhan pembalas. Jadi isinya takut. Maka dalam pandangan orang ini, kalaupun ada pahala, itu tidak pakai digubris. Isinya itu ya takut telat, takut pokoknya isinya takut. Nah, itu pendekatan dengan rasa takut. Yang kedua, wasonafun ya'budunallaha ala sabilir rojak.
Nah ini agak slow. Disiplinnya itu disiplin, tidak begitu disiplin, tapi berharap. Loh, berharapnya kepada apa? Kepada rahmat Allah. Tunggu saya, bapak-bapak, mohon maaf. Kita ini dijamin masuk surga apa tidak? Dijamin. Itu karena amal apa karena rahmat? Nah, gitu. Jadi, ala Gusti jenengan kan pun sampun perso. Anda, jadi Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan yang penuh rahmat, penuh kasih, penuh ampun. Nah, enak mana ini? Ibadahnya dikit, tapi kemudian berharap yang banyak. Enak mana? Daripada takut terus, tapi mendingan berharap. Itu lah. Yang satu mendekatkan diri kepada Allah karena takut disiksa. Yang satu mendekatkan diri kepada Allah karena berharap akan rahmat. Sedikit tapi minta banyak. Yang gitu kan? Yang benar mana Pak kira-kira? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tapi jangan sampai khauf itu menjadikan kita, saya ulangi lagi, menjadikan kita lupa terhadap rahmat Allah. Nah, itu penting. Penting. Karena saking takutnya itu kayaknya Allah itu nggak ada belas kasihnya kan gitu loh. Ya. Sehingga kemudian menyiksa diri kan gitu loh. Lah wong itu punya hak masing-masing. Sholat gitu, giliran kerja ngantuk, malam sholat 100 rakaat, kemudian siangnya puasa karena takut masuk neraka. Akhirnya kerjanya ngantuk, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Apa yang terjadi akhirnya? Lah, hak-hak yang seperti itu juga harus dipenuhi. Maka kalau terlalu takut, kadang kita nggak punya harapan. Yang paling benar, ya harapan itu tadi, ya kan? Harapan itu apa? Harapan akan ampunan Allah. Kalau ditimbang Pak, rahmat sama murka, itu lebih dulu mana? Rahmat sama murka, itu lebih dulu mana? Rahmat. Inna rahmati subiqat ghadabi. Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku ini mendahului terhadap murkaku. Kalau sama manusia itu Allah itu belas kasihnya itu nggak terbatas. Mau kembali gitu saja, dicatat. Nah, jadi khauf, roja. Yang paling enak untuk sekarang ini ternyata roja. Roja itu apa? Berharap. Ibadahnya sedikit, mintanya banyak. Akhir zaman loh Pak. Akhir zaman. Wasonafun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Dan satu kelompok, satu golongan yang beribadah kepada Allah dengan cara cinta. Kalau tadi itu ukurannya itu pahala dan siksa. Loh iyalah. Timbangan kita ini hadir sholat kayak gini, taklim kayak gini, nyekolahkan anak, bangun subuh, kemudian cari nafkah, itu kan berharap ridho Allah semua, betul nggak? Betul apa tidak? Ridho Allah. Ridho Allah kemudian bagi kalangan beberapa orang itu ditimbang dengan pahala dan siksa. Nah kalau sudah kayak gitu, kita ini maka layak disebut budaknya Allah. Ya, budak itu kan bahasa kasar. Kalau kemudian dihaluskan menjadi hamba, gitu loh. Ya kan? Nah, hamba. Ya kita naik level dikit lah Pak, kan gitu. Memandang Allah itu bukan sebagai atasan, bukan sebagai bos, kan gitu kan? Yang bisa ngasih cemeti dan ngasih gaji, kan gitu. Ya kan?
Lalu bagaimana caranya? Pakai cinta, naik sedikit, tapi konsekuensinya lebih berat daripada dua golongan tadi. Konsekuensinya lebih berat dari dua golongan tadi. Fillahi hatta yasirullaha ahabbu ilaihim mimma siwahu bal hatta la yakunu lahum mahbubun illallah ta'ala. Sehingga tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Saya contohnya itu paling enak Nabi, Pak. Kalau nyontohin saya sendiri malah keliru Nabi. Jadi Nabi itu, Pak, sering saya bahas, suka terhadap barang duniawi itu 3 yang bisa dikerjakan. Jadi sholat, 3 perkara yang disukai Nabi dalam hal urusan dunia itu 3. 1 wewangian, 2 perempuan. Mohon maaf, saya ngomong kayak gitu loh, Bapak ketawa. Sering saya sampaikan, hubbiba alayya fi umuri dunyakum salasa at-thayyibu an-nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Wewangian, perempuan, wanita, kan istrinya banyak. Ya terlepas dari motifnya lah kan gitu kan. Terus yang ketiga, tapi yang membuatku paling tenang itu ternyata apa? Sholat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat kok kemudian jadi sebagai tanda cinta. Itu berapa kali sholat? Berapa kali sholat? Sampai kemudian saking cintanya, ya, dengkulnya Nabi sampai kemudian bengkak. Kakinya Nabi yang mulia itu sampai bengkak. Jadi namanya cinta, Pak. Ibarat mancing, wong seneng, namanya juga seneng. Banyak nyamuknya itu ya juga seneng. Itu loh maksudnya. Namanya cinta, Pak. Namanya lagi pacaran, tai kucing rasa coklat, goblok itu. Goblok. Namanya cinta, mbok ya dikir mulai jam 10 ba'da isya sampai subuh, ya kan? Itu nggak terasa. Ibadah pakai cinta. Lebih soro mana, Pak? Lebih susah mana? Pakai takut, pakai harap, pakai cinta. Karena yang diharap itu kan hanya Allah kalau sudah cinta. Nah, yang kayak gini ini yang kemudian menjadi pedoman kita. Ujungnya adalah mencapai mahabbah. Kalau nggak bisa, pakai khauf dulu. Kalau nggak bisa, sudah khauf, pakai rojak. Baru pakai rojak, latihan jadi kekasih Allah. Bukan jadi hamba Allah. Tuh. Kita lanjut. Falil awwali salasu alamatin. Ciri kelompok yang pertama, yaitu pakai khauf tadi, yastahkiru nafsahu wa yastakillu hasanatahu wa yastaksiru sayyi'atuhu. Nah, ciri orang yang beribadah dengan cara khauf, 1, menghinakan dirinya. Yang kedua, menilai sedikit kebaikannya. Wa yastaksiru sayyi'atihi, dan menilai banyak kesalahannya. Dulu itu ada orang itu kayak gini, bagusan mana? Mantan rampok daripada mantan santri. Mantan rampok. Kalau mantan santri, tobat dari santri berarti bukan santri lagi. Maka yang harus ditegaskan di sini adalah 1, dia menghinakan dirinya. Aku ini nggak ada harganya di hadapan Allah. Aku ini orang terjelek sedunia. Lu berani apa enggak kayak gitu? Amalku itu nggak ada apa-apanya. Dosaku itu banyak. Karena takut. Yaitu, pokoknya itu nggak ada nomornya, nggak ada apa-apanya aku di sisi Allah. Aku ya amal, padahal sudah 100 rakaat, udah puasa,
kemudian sedekah udah dikasihkan, itu masih dianggap sebagai hal yang sedikit. Gitu. Pokoknya menganggap nggak ada apa-apa dari dirinya. Kemudian itu ciri kelompok yang khauf, kelompok yang takut. Walisani, dan bagi kelompok yang kedua, salasu alamatin, ada 3 pertanda. Yang pertama, yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Ia menjadi contoh orang-orang dalam segala hal. Ya, ia menjadi contoh bagi orang-orang sekitarnya dalam segala hal. Panutan. Nah, ini makomnya makom kiai, ustadz, tokoh agama, kan gitu. Kan yang diikuti ustadznya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakunu askhonasi kullahum bil mali zuhdan fid dunya. Yang kedua adalah ia menjadi orang yang paling dermawan. Bil mali zuhdan fid dunya, yaitu paling dermawan dengan harta, zuhdan karena zuhud fid dunya. Kiai kok sugih, kiai kok kaya, kiai artis itu berarti. Taikan kok Ferrari kan gitu. Jadi kalau sudah kaya itu fatwanya itu bisa dibeli. Walakunu husnudzani billahi fil khalqi kullihim. Dan ia berhusnudzon kepada seluruh orang. Jadi kalau rojak itu jadi panutan, dermawan, sama husnudzon. Husnudzon sama orang. Gitu, husnudzon sama orang. Jadi hidup itu nggak ada susahnya. Jangan-jangan hartaku yang kukasihkan aku ditipu, nggak ada ngomong kayak gitu. Ditipu aja silakan. Mau itu duit-duitnya Allah kan gitu ya. Kemudian selanjutnya walis salisi wa huwa man ya'budullaha ala sabilil hubbi salasu alamatin. Ciri yang ketiga yaitu orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta, yu'ti ma yuhibbuhu. Aduh, berat banget ini. Memberikan apa yang dicintainya. Kita ini kan habis kurban Pak ya. Kurban itu berapa Pak? Kalau kambing itu 3 juta, sapi 3.700.000, 3.600.000. Sayang kan kayak gitu duit segitu. Betul kan? Nah, tapi kalau itu kita bayangkan ya, itu masih jauh dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Udah tua, nggak dikasih anak, baru kasih anak kelihatan gede, lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya, enak dipandang, suruh nyembelih. Maka dia mendapat gelar namanya apa? Khalilur Rahman, kekasih Sang Maha Pengasih. Nah, orang yang cinta itu kemudian jadi berat Pak. Anak diambil, istri selingkuh. Sampai kayak gitu cobaannya Pak. Oh, uang ditipu, kayak gitu. Loh, jadi cinta kepada Allah jangan kemudian dibilang enak-enakan, dapat fasilitas, enak banget. Maka yang disenengin selain Allah itu ya dibabat habis oleh Allah. Katanya cinta sama Allah. Lah Nabi Ibrahim kayak gitu, lagi seneng-senengnya sama anak, kayak gitu. Lali kamu sama saya, lupa kamu sama saya, sebelah, kan gitu. Maka kalau umat Islam, kalau ada orang yang lagi dapat cobaan, itu apa? Ya berarti dia lagi disayang Allah. Gitu. Ya kan? Biar apa? Biar cintanya hanya kepada Allah. Berat banget ini konsekuensi mahabbah itu lagi. Yang kedua, wala yubali ba'da aryardo rabbuhu. Dan dia tidak peduli setelah ia mendapatkan ridho Tuhan. Mau dipuji kan, mau dicela kan, ya sudah nggak ada. Namanya itu tulus. Antara pujian dan celaan itu sama. Orang kalau sudah bucin Pak, diomongin kayak apapun itu pasti enggak. Nah itu orang bucin, orang marah,
itu sudah nggak nyimpan yang namanya apa? Nasihat. Wah, anak kita lagi seneng sama cowok nggak ada kerjaan, kurang ajar, tapi namanya cinta. Diomongin kayak apapun, itu kagak bakalan percaya namanya cinta. Yang penting nanti aku dapat si abang itu, gitu. Nah, begitu juga namanya itu loh, Ustaz itu kok kemudian kerjaannya sholat aja kan gitu. Itu apa anak-anaknya nggak dikasih? Loh, alah itu orang ngomong aja cemburu sama siapa? Loh, aku kan jadi kekasihnya Allah kan gitu. Nah, yang kayak gitu itu filsafatnya orang bucin kan gitu, filsafatnya orang cinta. Jadi yang dia merasa berdekatan enak banget, kemudian ngerasakan manisnya ibadah berdekatan dengan Allah. Nah itu sudah nggak beda lagi antara celah dan pujian. Gitu. Jadi sudah nggak ada bedanya antara dicela atau dipuji. Kemudian ya'malu bisukhti nafsihi wala yahtamu bi ba'da aryul yardha rabbuhu. Ia beramal bisukhti nafsihi, dengan memurkai nafsunya, wala yahtamma bihi ba'da ayyardha rabbahu. Dia itu selalu murka kepada dirinya. Wala yahtamma bihi ba'da ayyardha rabbahu. Dan dia sudah tidak menghiraukan lagi setelah Tuhannya ridho kepada dirinya. Jadi nafsunya yang mengajak untuk berbuat menyelingkuhi Allah, mohon maaf bahasa saya, menyelingkuhi Allah, ya kan? Itu kemudian dimurkai, ditekan banget. Karena begini, cinta itu kan ya ada godaannya loh Pak, ya kan? Ada yang lebih klinis sedikit kan gitu. Hidup ini kok sengsara banget sih kan gitu. Hidup ini kok kemudian nggak kayak orang-orang kan gitu. Hidup ini, nah akhirnya kemudian dia menekan dirinya terhadap nafsunya itu. Lalu kemudian yang ketiga, yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi. Dalam segala perbuatan ia bersama kekasihnya dalam hal larangan dan perintah. Jadi apa yang disuruh oleh kekasihnya, iya saya ikut, gitu. Apa yang dilarang, ya saya ikut, saya taat, kan gitu. Apa yang diperintah, ya saya lakukan. Jadi dia selalu konsekuen terhadap larangan dan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah yang kemudian menjadi inti dari ta'abbud atau ubudiyah yang terjadi di mana? Di kalangan umat Islam. Jadi khauf, roja, mahabbah. Masing-masing kalau khauf itu ada tandanya, ya kan? Pokoknya dirinya ini nggak ada harganya di hadapan Allah. Kemudian menganggap sedikit amalnya, menganggap banyak kesalahannya. Yang khauf, yang rojak tadi apa? Satu, jadi panutan, terus dermawan, terus yang ketiga apa? Tadi, husnudzon kepada semua orang, nggak ada kemudian curiga. Gitu. Nah, yang kayak gini nih biasanya kalau sering husnudzon ini sering ditipu orang, ya sudah gitu rezekinya kan gitu. Loh, yang kayak gitu akhirnya apa? Ya kadang nggak kaya orang kayak gitu. Ngumpulin kan gitu. Akhirnya ditipu orang. Ini biasa kayak gitu karena husnudzonnya. Selanjutnya kemudian yang khauf, yang apa mahabbah tadi kita ulangi, memberikan apa yang diminta oleh Allah. Gitu. Anaknya baru gede suruh sembelih kan gitu. Kalau sudah dibeli, kalau sudah diberikan, udah nggak peduli lagi, yang penting Allah itu kan gitu. Yang kedua, yaitu menekan hawa nafsunya agar tidak selingkuh kepada Allah kan gitu. Kan selingkuh itu
Banyak maksudnya apa? Ngomong cinta kepada Allah tapi masih seneng harta dunia, masih seneng nafsu, kan enggak. Yang ketiga adalah dia komitmen dengan larangan dan perintah Allah. Allah Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo. Ada tiga ya. Mau ya. Apakah bukan kita untuk mencapai titik ketiga itu harus melewati 1 dan 2? Jadi kayak semacam proses. Gak mungkin kita cinta kalau nggak ada rasa takut. Gak mungkin kita cinta kalau kita berharap. Terus? Jadi itu kita. Nah iya, monggo saja. Pertanyaannya ini, ibadah kita itu sekarang masih khauf, apakah sudah roja, ataukah sudah mahabbah? Monggo. Maka bagi yang khauf, ayo naik ke roja. Yang roja, ayo naik ke mahabbah. Begitu. Silakan saja. Kita mulai dari mana ini? Apakah langsung mahabbah? Apakah langsung mahabbah? Monggo. Ya kan? Tapi kalau dilihat tingkatan-tingkatan tersebut dapat dibedakan. Kebanyakan orang, kalau orang itu dalam rangka menuju Allah, pintunya adalah pintu khauf, roja, baru kemudian mahabbah. Ya, sampai kita menghadap Allah. Nah itu. Termasuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Saya buka dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Siratal mustaqim itu kalau diminta. Ulangi lagi, kalau diminta. Ditunjukkan aku siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, bagaimana cara memahami hidayah yang diberikan oleh Allah? Itu ada 10. Ada 10. Pertama, wahyu. Wahyu itu khusus Nabi. Ya. Nah, yang pertama itu berupa mimpi. Kayak Nabi Ibrahim. Yang kedua, ketemu sama malaikat yang menjelma menjadi manusia. Kayak yang terjadi dalam hadis riwayat siapa? Ibnu Umar dari ayahnya Umar radhiyallahu an, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah itu yang ketemu malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, wahyu yang ketiga, itu yang paling berat. Pengetahuan tentang isi wahyu tersebut diupload langsung ke dalam pengetahuan Rasulullah. Maka muncul asbabun nuzul dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah itu Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak menelantarkanmu. Kenapa itu kemudian sampai muncul kayak gitu? Karena asbabun nuzulnya bilang, ada wanita kaum kafir Quraisy yang bilang gini, mana Tuhanmu, kamu nggak step lagi apa? Karena Nabi ketika mendapatkan wahyu langsung ditanamkan ke dalam hatinya, itu menerima hal yang paling berat. Sementara orang-orang lain nggak melihat wujud Jibril. Jadi ada kayak orang apa sekat gitu loh, gemeter gitu loh, bergetar gitu loh. Udah gak dapat wahyu lagi ya, kamu ditinggalkan Tuhanmu ya. Gitu. Lalu kemudian ditenangkan oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan. Terus kemudian ada juga yang disebut yang di luar itu adalah ilham. Ilham. Ilham itu kayak Umar radhiyallahu anhu yang diberi pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan penemuan. Jadi zamannya Abu Bakar itu Baitul Mal, pegawai-pegawai kekhalifahan itu nggak digaji. Zamannya Umar digaji. Kemudian dia meruntuhkan membatalkan bagian mu'alaf.
Itu ijtihadnya Umar. Kenapa? Karena pada saat itu udah nggak penting lagi mualaf itu dikasih duit, dikasih zakat. Gitu. Nah, ini masih panjang, nanti saya cicil pada pertemuan minggu berikutnya. Tadi bahwasanya karena apa posisinya di mana dari tiga itu, saya berkesimpulan sedikit ini salah lagi. Jadi banyak saatnya. Kesimpulan adalah hoax. Kenapa? Di balik semua peristiwa ini ada hisab. Karena hisab itulah orang akan menjadi takut. Jadi kalau takut, hisab takut karena baru dijanjikan, tapi kalau sudah dipastikan, malu saya nanti balas. Ngobrol-ngobrol. Ya semua pada tingkatannya masing-masing. Ini idealisme ini dibuat gampang saja, gitu loh Pak. Jadi nggak tahu kita ini, tapi mudah-mudahan dikasih husnul khotimah. Nah, itu loh maksud saya. Kadang kita ibadahnya sepele, tapi di akhir hidupnya bisa memakrifatkan Allah dengan sebaik-baiknya loh. Sampai yakin loh. Kadang di akhir hidup kita mati dengan penuh keyakinan kepada Allah. Itu justru yang menaikkan derajat kita, gitu loh. Mudah-mudahan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.